Friends, balik lagi di Math Friends. Kali ini aku bahas statistika. Oke, di sini langsung aja ke materinya. Ada dua inti ya. Yang pertama ukuran pemusatan data dan yang kedua ada ukuran penyebaran data. Setelah itu latihan-latihan soalnya jangan lupa dicatat dan hafalkan untuk ulangan hari Jumat besok. Nah, untuk ukuran pemusatan data langsung aja dibagi tiga. Pertama ada modus. Modus itu apa sih? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Yang kedua ada median. Median itu nilai tengah. Jadi nilai yang ada tepat di tengah-tengah. Membagi data menjadi dua bagian sama besar. Tapi untuk median ada syaratnya loh. Syaratnya urutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Yang ketiga ada rata-rata. Rata-rata namanya lainnya mean. Nah, rumusnya X bar sama dengan sigma X bagi N. X bar itu notasi rata-rata, sigma X itu adalah jumlah data, dan N itu banyak data. Kalau jumlah data berarti kalau misal tentang nilai-nilainya dijumlahkan semua. Kalau banyak data, ya hitung ada berapa nilainya gitu ya friends. Yang kedua, ukuran penyebaran data dibagi menjadi 4 bagian. A. Jangkauan. Jangkauan itu rumusnya data max kurang data min. Data terbesar kurang data terkecil. Terus yang kedua ada kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Di sini saya udah gambarkan misalnya ada data berbentuk garis gini. Nah, kalau kita akan membagi menjadi 4 bagian sama besar, pertama bagi dua dulu ya sama besar, menghasilkan Q1 nih, ini ya menghasilkan Q1. Maksudnya Q2. Terus bagi lagi yang ruas kiri ini bagi lagi sama besar menjadi menghasilkan Q1 dan ruas kanannya bagi lagi sama besar menghasilkan Q3. Nah, karena Q2 tepat di tengah-tengah, Q2 lah yang disebut median atau nama lainnya kuartil tengah. Kalau Q1 itu kuartil bawah. Kalau Q3 namanya kuartil atas. Tapi untuk kuartil sama halnya dengan median ada syaratnya. Urutkan data dari terkecil ke terbesar. Yang C, jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan kan rumusnya data max kurang data min. Karena ini jangkauan kuartil, maka kuartil tertinggi kurangi kuartil terendah. Jadi Q3 kurang Q1. Yang D ada simpangan kuartil. Rumusnya Q3 kurang Q1 dibagi 2. Oke, contoh soal langsung ya. Yang pertama, di sini kita akan menuliskan modusnya apa, mediannya apa, rata-ratanya, jangkauan, kuartilnya, jangkauan interkuartil sama simpangan kuartilnya. Pertama diketahui data 828453. Pertama kita hitung dulu ada berapa sih banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis N ya. N itu banyak data. N-nya sama dengan 6. Karena tadi kita akan menjawab semua yang tadi sudah saya bahas, lebih baik kita urutkan dulu dari data terkecil ke data terbesar. Oke, urutkan data. Pertama ada angka 2 ya friends, 2. Lalu 3, terus 4, terus 5, terus 8, terus 8. Oke, setelah itu pertama kita akan mencari modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Kalian bisa lihat, ya modusnya tentunya 8. Kenapa 8? Karena 8 muncul paling banyak sebanyak 2 kali. Sedangkan data yang lain munculnya hanya 1 kali. Yang kedua ada median. Median itu nilai tengah. Nilai tengahnya sebetulnya bisa langsung ya. Yang di tengah-tengah aja. Berarti di sini kan friends. Iya kan? Tuh. Ke kiri ada 3, ke kanan ada 3, adil kan? Nah, gimana kalau di tengah-tengah kayak gini? Kalau di tengah-tengah kayak gini, berarti kalian jumlahkan data yang berdekatan lalu bagi 2. Kalau misal datanya panjang gimana? Kalau datanya panjang, median itu pertama cari dulu letaknya.
Letak median ya. Letak median gimana sih? Aku kasih cara cepatnya aja. Pertama lihat jumlah datanya 6. Kalian bagi 2 aja. 6 bagi 2 jawabannya 3. Berarti mediannya ada di data ketiga tambah data keempat dibagi 2. Data ketiganya 1, 2, 3. Ini 4. Berarti data ketiganya 4, data ketiganya 5. Jadi 4 tambah 5 dibagi 2. 9 bagi 2 hasilnya 4,5 gitu ya. Kalaupun nggak mencari letak mediannya bisa kayak tadi aja langsung tengah-tengah, berarti tinggal 4 tambah 5 ya 4 tambah 5 bagi 2. Hasilnya sama aja 4,5. Lalu ada jangkauan. Jangkauan rumusnya adalah data max dikurang dengan data min. Data maksimalnya berapa? 8. Data minimalnya 2. Jadi 8 kurang 2 hasilnya adalah 6. Setelah itu kita cari kuartil ya, Q1, Q2, dan Q3. Oke, kita akan tulis ulang aja si data-datanya. Kalau mencari kuartil lebih baik Q2 dulu ya, bagi 2 aja kan di sini tadi. Ini teh Q2, Q2-nya 4 tambah 5 bagi 2 hasilnya 4,5. Lalu Q1-nya gimana? Kalian lihat ke kiri setelah panah yang ini, berarti gini kan? Tengah-tengah antara 2, 3, 4 berapa? 3 kan langsung, berarti Q1-nya adalah 3 dan Q3-nya adalah 8. Terus jangkauan interkuartil. Rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Jadi 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. Dan yang terakhir ada simpangan kuartil. Rumusnya Q3 kurang Q1 bagi 2. Jadi 5 bagi 2. Ya, hasilnya adalah 2,5. Oke, gitu ya. Ini untuk yang jumlah datanya genap. Sekarang kita lihat contoh 2. Di sini ada data 10, 7, 3, 7, 7, 6, 2. Pertama, cari dulu N-nya atau banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak datanya ganjil ya. Beda kayak tadi. Tadi mah genap 6 tuh, sekarang mah ganjil itu 7. Pertama, urutkan dulu ya. Urutkan dulu. Urutkan dari kecil ke besar. Berarti 2, 3, 6, 7, 7, 7 sama 10. Setelah itu kita cari modus paling mudah banget, tinggal lihat yang paling sering muncul. Iya betul sekali, itu angka 7. Terus median. Median itu nilai tengah yang ada di tengah-tengah. Nah gimana kalau misal datanya panjang ya, cari dulu letaknya kayak tadi ya. Letak median berarti ini 7 bagi 2 hasilnya 3,5. Kalau mencari letaknya buletin. 3,5 dibulatkan ya jadi 4. Berarti letaknya ada di data keempat. Langsung data keempat, berarti mediannya berapa nih data keempat? Hitung aja 1, 2, 3, 4 yaitu 7. Jadi mediannya adalah 7 gitu. Kalau mediannya 7,5 gak apa-apa, gak usah dibuletin. Tapi kalau letaknya yang 5, buletin ke atas. Kalau kalian gak mau mencari letak, boleh-boleh aja. Lihat aja tengah-tengahnya di mana. Di sini kan. Ini pasti median karena adil nih. Ke kiri 3, ke kanan juga 3. Setelah itu rata-rata ya. Rata-rata. Yang bagian atas, maaf, rata-ratanya belum ya. Tapi kan rata-rata rumusnya sama aja. Kita bahas nomor 2 aja, gak apa-apa. Rata-ratanya rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Sigma itu penjumlahan. Penjumlahan dari data. Berarti 10 ya tambah 7 tambah 3 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tambah 2 dibagi N. N-nya 7, jumlahkan. 10 tambah 17, 20. 20, 27 tambah 7, 34 tambah 6, 40. 40 tambah 2, 42. 42 bagi 7, jadi rata-ratanya adalah 6. Terus ada yang disebut dengan jangkauan, kita singkat aja J. Rumusnya data max kurang dengan data min. Data maksimalnya berapa? 10. Data minimalnya 2. Jadi 10 kurang 2. Maka hasilnya 8. Lalu kuartil ya. Kuartil bisa langsung aja kita tulis lagi.
angkanya 2, 3, 6, 7, 7, 7, 10. Tadi mediannya di sini berarti ini Q2. Q2-nya 7. Q1-nya tengah-tengah yang aku garis bawahi berarti ini Q1. 3 ya. Dan ini tengah-tengahnya ada di 7. Q3-nya adalah 7. Terus jangkauan kuartil rumusnya Q3 kurang Q1 berarti 7 kurang 3 hasilnya 4. Dan simpangan kuartil rumusnya adalah Q3 kurang Q1 bagi 2. Tadi udah dapat 4. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, paham ya? Ini yang datanya kita tulis satu persatu. Sekarang gimana kalau datanya pakai tabel? Ini data nilai. Ceritanya nilainya 60, 70, 80, 90, 100. Frekuensinya ini yang di bawah. Nah, ini cara bacanya gini. Yang dapat nilai 60, frekuensinya 2. Berarti ada 2 orang. Yang dapat nilai 70, ada 3 orang. Gimana kalau nulisnya di kayak contoh soal nomor 1 dan 2? Boleh aja, tapi akan panjang. Nanti gini nulisnya. 60,60. Kenapa harus ada 2? Kan frekuensinya 2. Lalu 70,70,70 terus, apalagi 80 sebanyak 10 kali. Jadi kurang efektif ya. Jadi langsung aja dari tabelnya sama kita bisa langsung mencari modus karena ini kebetulan udah berurutan. Nilainya dari kecil ke besar, dari 60 ke 100. Modus data yang paling sering muncul bisa dilihat dari frekuensi paling besar. 10 frekuensi paling besar, tapi jangan tulis modusnya 10. 10 tuh kayak banyak orang yang dapat nilai 10. Berarti jawabannya ya nilainya. Nilainya 80 karena paling banyak yang dapat nilai 80. Oke, terus median. Untuk cari median ini harus pakai letak. Kalau kayak gini ya. Kalau tadi kan boleh langsung, ini harus cari letaknya dulu. Cara mencari letak, kita harus tahu N-nya. N itu banyak data. Banyak datanya dari mana sih? Ya dari sini. Kita jumlahkan frekuensi ya. 2 tambah 3 tambah 10 tambah 7 tambah 8. Hasilnya adalah 10, 10, 20, 30 tuh. Jadi N-nya adalah 30. Letak median dulu ya. Letak median tadi kita bagi 2 dulu, friends. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Karena ini enggak koma-koma, berarti mediannya ada di data ke-15 tambah data setelahnya, data ke-16 dibagi 2. Selalu kayak gini. Data ke-15-nya gimana cara ngitungnya? Lihat frekuensi paling pertama ada 2. 2 berarti data ke-1 sama data ke-2. Tambah 3 berarti di sini ada data ke-3, ke-4, ke-5 ya. Kan 2 tambah 3 hasilnya 5, masih kurang ke-15 tambah 10, 15, oke. Data ke-15 di sini, ini kan mentok 15, 16 ke sini. Nah, berarti data ke-15-nya 80, data ke-16-nya 90, lalu bagi 2. Hasilnya adalah 170 bagi 2, 85. Oke, gitu ya. Paham ya? Terus, jangkauan dulu kita cari. Jangkauan rumusnya adalah paling gampang. Data max dikurang dengan data min. Data maksimalnya, jangan lihat frekuensi, lihat nilai. Nilai yang paling gede 100, paling kecilnya adalah 60. Jadi 100 kurang 60 hasilnya adalah 40. Terus terakhir ada rata-rata. Nah, untuk data dengan tabel rata-ratanya jangan lupa ada frekuensi. Jadi gini, yang nilai 60 ada 2, berarti 60 kali 2 ditambah 70 kali 3 ditambah 80 kali 10 ditambah 90 kali 7 ditambah 100 kali 8 dibagi sama banyak data. Banyak datanya N yaitu 30 ya. 60 kali 2, 120 tambah 70 kali 3, 210 tambah 80 kali 10, 800 tambah 90 kali 7, 630 tambah 100 kali 8 ya 800 dibagi dengan 30. Kita bisa jumlahkan dulu yang paling mudah. 800 tambah 800 1600. 1600 ya, tulis dulu. 120 tambah 210 330
tambah 630, 960 ya. 960 jumlahkan 0, 6, 15, 2. Jadi jawabannya 2560 bagi 30. Coret-coret 256, 256, 256 tinggal dibagi sama 3 ya. Jadi berapa nih? 7. 8 kali 3 4 dikurang 5 1 6 berarti 5 ya. 15 kurang lagi 10 gak bisa, berarti ini 0, 3 dan seterusnya. Jadi jawabannya 85,3, dibulatkan aja ya, 85,3. Oke, itu yang datanya genap. Sekarang yang keempat, aku punya data ganjil. Pertama cari dulu N-nya ya, jumlahkan kayak tadi. 5 5 tambah 2 7 tambah 8 15 tambah 5 20 tambah 5 25. Nah, ini datanya ganjil. Modusnya berapa? Lihat aja. Frekuensi paling tinggi 8, yaitu nilainya 80. Mediannya, cari dulu letak median. Letak median, tadi kalian udah tahu ya, median. Letak median tinggal banyak data bagi 2. 25 bagi 2 hasilnya adalah 12,5 lalu dibulatkan. Jadi 13 berarti ada di data ke-13. Mediannya data ke-13 tinggal dicari. 5 tambah 2 10 tambah 8 7 7 tambah 8 15. Data ke-13 ada di sini friends. Jadi mediannya adalah 80 juga. Setelah itu kita cari jangkauan dulu. Data max dikurang dengan data min. Data paling gedenya 100, nilai paling besar, nilai yang paling kecil 60, jadi jawabannya 40. Terakhir adalah rata-rata atau men. Men ya. Rata-rata kaliin kayak tadi 60 kali 5 boleh langsung ditulis juga, gak usah ditulis 60 kali 5, boleh langsung dikaliin ya. Kita langsung kaliin aja. 60 kali 5 berapa? 300. Aduh, maaf ya. Kepencet. Ini. Ya, betul. 60 dikali 5, 300. Ditambah 70 kali 2, 140. Ditambah 80 kali 8, 640. Tambah 90 kali 5, 450. 100 kali 5, 500. Dibagi N, banyak datanya 25. Oke. 300 tambah 500, 800. Tambahin dulu yang gampang. 800 tambah 140, 940. Terus 640 tambah 450 berarti 1090 ya. Jadi 1090 ditambahin jadi 0, 9, 13, 0, 1, 2, 2030 dibagi dengan 25. Oke, terakhir kita tinggal bagi aja dengan bagi kurung ya. 2030 dibagi 25. Berapa tuh? 8 coba ya. 25 kali 8. 8 kali 5 0, 4, 8, 16 tambah 4 200 tuh betul. Berarti ini 200 dikurang 30 berarti ini 1 ya. 25 kurang 5 0, berarti 2. Jadi jawabannya adalah 81,2 gitu ya. Jawabannya 81,2. 81,2. Oke, semuanya udah dibahas. Kalian wajib tulis ulang di buku catatannya masing-masing. Dan besok hari Jumat udah siap-siap untuk mengisi kuis tentang materi statistika gitu ya. Pelajari di rumah. Semangat terus, friends!